Wah, ayo kumpul. Kita akan melihat apa yang terkubur di bawah permukaan tiap planet di tata surya. Masuklah ke pesawat antariksamu yang sudah dilengkapi bor terbesar di seluruh dunia dan mari berangkat. Kamu mulai dari Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Jika dilihat dari jauh, Merkurius mirip dengan bulan kita yang indah. Tapi setelah mendarat, kamu sadar kalau itu cuma ilusi. Di sekitar pesawat antariksamu terdapat banyak kawah bekas meteorit. Permukaan planet ini dipenuhi bukit-bukit besar yang curam. Beberapa di antaranya bahkan setinggi 3 km dan membentang hingga ratusan kilometer. Kamu mulai mengebor dan segera sadar, usaha ini bakal sulit. Merkurius adalah planet terpadat kedua di tata surya, sementara peringkat pertamanya Bumi. Kulit terluar planet ini terbentuk dari 400 km kerak padat dan mantel berbatu. Setelah menembusnya, kamu akan bertemu inti logam Merkurius. Inti planet ini memakan hampir 85% volume planet dan mengandung lebih banyak besi daripada planet lain yang kita ketahui. Kamu tidak perlu mengebor lebih jauh sebab inti luarnya cair. Tapi begitu mencapai inti dalam yang padat, kamu harus menyalakan bor lagi. Planet yang akan kamu jelajahi selanjutnya adalah Venus. Ini planet terpanas di tata surya. Suhu rata-rata di sana cukup tinggi untuk melelehkan timah. Tekanan di planet ini 90 kali lebih besar daripada di bumi. Pesawat antariksamu berjalan menembus awan tebal asam sulfat. Permukaan Venus berwarna coklat kemerahan dan super kering. Kamu mendarat di tengah dataran yang mulus. Dataran seperti ini menyelimuti 2/3 permukaan Venus. Nah, kamu pun memulai misimu. Bor mulai bergerak menembus kerak Venus. Sebagian besar kerak ini terdiri dari basal dan tebalnya hampir 20 km. Lapisan berikutnya adalah mantel bebatuan cair. Setelah sekian lama mengebor, kamu merasa perjalanan ini tak ada ujungnya. Jangan heran, tebalnya 1900 km. Akhirnya, kamu sampai di inti besi metalik Venus. Ukurannya besar, 2 kali lebar mantelnya. Kamu lihat bola biru yang ada di kiri itu? Itu bumi. Bagaimana jika kamu melewatkannya dulu dan kembali lagi nanti? Saat ini, Mars terdengar jauh lebih menarik. Tempat ini dingin sekali, suhunya minus 60 derajat Celcius. Planet ini terlihat kemerahan, dan begitu melangkahkan kaki di permukaannya, penyebabnya terlihat jelas. Tanahnya tertutup debu berwarna karat. Partikel halusnya juga mengambang di udara sekitarmu. Di kebanyakan tempat, ketebalan lapisan debu ini mencapai 2 meter. Kamu mulai mengebor menembus kerak tipis Mars. Kerak di sini terbentuk dari batuan basal vulkanis. Tak lama kamu mencapai mantelnya. Mantel ini terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Agak mirip pasta gigi berbatu yang lembut. Mantel planet merah jauh lebih tipis daripada bumi. Paling tebal hanya sekitar 1700 km. Tiba-tiba gerakan bormu terasa agak berbeda. Pasti sudah sampai inti planet. Sebagian besar inti planet Mars terbuat dari besi, nikel, dan belerang dengan lebar antara 1450 sampai 1900 km. Dan tidak seperti inti bumi, inti Mars tidak bergerak. Saatnya mengunjungi planet terbesar di tata surya, Jupiter. Hampir 1300 bumi bisa dimasukkan ke planet besar ini. Jupiter juga super panas, suhunya sekitar 24.000 derajat Celcius di intinya. Tapi kamu tidak bisa mendarat karena Jupiter tidak punya permukaan padat. Planet ini adalah raksasa gas. Ingat kata kuncinya, gas. Bormu juga tidak terpakai, setidaknya di sini. Saat turun, kamu melihat awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih bergerak. Berkat awan ini, Jupiter terlihat berwarna-warni dan bergaris-garis indah. Kamu terus turun lebih dalam menuju pusat planet. Atmosfernya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Tak lama, kamu melihat hidrogen menjadi cair di bawah tekanan atmosfer yang sangat besar. Dan makin dekat ke inti, cairannya berubah menjadi campuran logam hidrogen dan helium. Kamu mencapai permukaan yang mirip inti planet, tapi dengan bantuan peralatanmu, kamu tidak tahu apakah ini bola leleh cair atau batuan padat yang masanya 14-18 kali massa bumi.
Mungkin kelak para astronom akan membantumu menjawab pertanyaan ini. Planet berikutnya ternyata sangat berangin, seperti perutku. Angin di Saturnus bergerak dengan kecepatan lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Dari atas, raksasa gas ini terlihat seolah punya permukaan padat berwarna coklat kekuningan. Kamu menembus beberapa lapisan awan berbeda, dan tiba-tiba kamu tersadar pesawat antariksamu juga tidak bisa mendarat di sini. Saturnus adalah planet paling tidak padat di tata surya. Kepadatan Saturnus hanya setara 1/8 kepadatan rata-rata bumi. Jika kamu menemukan genangan air yang cukup besar untuk memuat planet bercincin ini, sang raksasa gas itu bisa terapung di sana. Jika terus turun, kamu mungkin bisa menemukan inti Saturnus. Kemungkinan besar akan berbatu dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Kamu mendekati sang raksasa es, Uranus, yang artinya akan ada permukaan untuk mendarat. Atau tidak, planet ini tidak padat. Kamu terbang menembus atmosfer atasnya dan tenggelam ke pusat planet es yang cair. Es di sini, yang membentuk 80% massa planet, sebenarnya adalah cairan padat panas. Es ini terdiri dari air, es amonia, dan metana. Bagian planet ini terkadang disebut samudra air amonia. Es ini mengelilingi inti padat berbatu. Disinilah kamu bisa menggunakan bor lagi. Intinya pun kecil, cuma setengah massa bumi. Jika dibandingkan planet lain, inti planet ini agak dingin, hanya 5.000 derajat Celcius. Kamu mencapai titik terjauh perjalananmu, Neptunus. Ukurannya 4 kali bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan kebiruan yang kamu lihat saat mendekat adalah lapisan permanen awan dan gas berputar. Di bawah, dalam tanda kutip, permukaan ini ada mantel besar yang cair dan merah membara. Mantelnya kaya akan metana, amonia, dan air, serta setara dengan 15 massa bumi. Akhirnya, kamu bisa menggali sesuatu. Inti planet ini padat dan sebagian besar terdiri dari besi dan logam lain. Teruslah mengebor hingga kamu sampai ke kedalaman 7.200 km. Para astronom hampir memastikan di sanalah kamu bisa menemukan lapisan berlian. Kalau kamu lupa, hujan di Neptunus adalah hujan kristal berlian. Sip, waktunya pulang. Banyak orang sudah mengebor lubang-lubang cukup dalam di sini. Tapi lubang-lubang itu tidak ada yang cukup dalam, bahkan sekadar untuk menembus keraknya. Setelah bor menempuh sepertiga perjalanan, suhunya mencapai 180 derajat Celcius, dan peralatan mereka tak bisa beroperasi lebih jauh. Tapi, bormu jauh lebih kuat, oleh karena itu kamu dengan mudah menembus kerak bumi. Kerak ini hanya memakan 1% dari volume bumi, dan terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Lempengan ini memungkinkan panas keluar dari interior bumi. Kamu pun sampai di mantel. Tebal lapisan ini sekitar 3.000 km dan memakan hampir 84% volume planet ini. Mantel bumi terdiri dari batuan silikat yang kaya zat besi dan magnesium. Nah, kamu tidak perlu mengebor lagi. Inti luar setebal 2.400 km-nya berbentuk cair. Inti ini terdiri dari besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup tinggi untuk berubah menjadi padat. Kamu melewati batas antara inti luar dan dalam bumi. Perjalanan di depan makin berat. Suhu di sana mencapai 6.000 derajat Celcius, sepanas di permukaan matahari. Dan tekanannya 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Inti bagian dalam bumi adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Radiusnya 1.200 km. 20% radius bumi ada di sini, atau sekitar 80% radius bulan. Ilmuwan mengetahui apa yang ada di bawah kerak planet yang jaraknya jutaan dan miliaran kilometer dari kita. Dan mereka bahkan tidak perlu pergi ke sana untuk mengebor menembus permukaan dan mengintip ke dalam. Mereka menggabungkan informasi tentang kepadatan planet, medan magnet, area pegunungan, panas, dan aktivitas seismik untuk membuat asumsi yang cermat. Misalnya, medan magnet bumi melindungi kita dan atmosfer dari suar dan angin surya. Para ilmuwan meyakini ini terjadi berkat inti besi panas di dalam bumi. Inti ini berputar dan menghasilkan pelindung tak terlihat, seperti dinamo panas yang sangat besar.
Dan medan magnet ini jauh lebih kuat dibanding medan magnet di Mars. Ada kemungkinan inti sang planet merah sedang mengalami sesuatu. Mungkin intinya mendingin atau bisa dibilang dimatikan. Atau mungkin tidak ada medan magnet apapun sejak awal. Ada banyak gunung berapi aktif di permukaan bumi. Oleh karena itu, para ilmuwan menyimpulkan pasti ada kerak yang relatif tipis dan mantelnya pasti terbuat dari magma cair. Tapi, gunung berapi Mars tidak aktif lagi. Mungkin pernah ada mantel cair panas di bawah kerak Mars, tapi setelah gunung berapi terbentuk, ada sesuatu yang terjadi. Mungkin interiornya mendingin, atau kulitnya entah bagaimana menjadi lebih tebal. Apapun yang terjadi, proses ini menghentikan magma di sana untuk naik ke permukaan. Lalu ada aktivitas seismik juga di Mars. Banyak gempa bumi atau Mars atau Venus terjadi di sana. Berarti ada sesuatu yang terjadi juga di bawah permukaan. Kalau di bumi misalnya, berarti ada pergerakan lempeng tektonik. Kebanyakan gempa bumi terjadi di sepanjang tepi lempeng tektonik. Jika aktivitas seismik di suatu planet cuma sedikit, mungkin tidak ada lempeng tektonik di sana. Berarti interiornya tidak aktif. Para peneliti juga memperhatikan berapa lama gelombang seismik menjalar di sebuah planet atau bagaimana gelombangnya menggema di sana. Semua ini membantu ilmuwan untuk meraih lebih banyak informasi tentang massa jenis kerak, terbuat dari apa mantelnya, dan sebagainya. Tapi para ilmuwan harus sangat berhati-hati saat menentukan penyebab gempa ini. Terkadang gempa bisa terjadi setelah meteorit menghantam planet. Dan itu tidak ada hubungannya dengan proses yang terjadi di bawah permukaan. Yang pasti, dua metode terakhir ini hanya dapat diterapkan pada planet padat, terutama karena raksasa gas tidak punya gunung berapi atau aktivitas seismik. Ya ampun, setelah membahas kerak tipis dan kerak tebal dari tadi, aku jadi lapar. Pesan pizza dulu yuk. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat.
Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bor menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bor hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bor mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya.
Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bor segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar membentang berkilo-kilometer. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya, kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya.
Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan,
dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya.